Hai everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Pada video kali ini, kita akan membahas suatu kasus kejahatan yang terjadi di negara Argentina. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja ke pokok pembahasan video ini. Kasus hari ini membawa kita ke sebuah kota kecil yang bernama Esperanza, terletak di Provinsi Santa Fe, Argentina. Esperanza terkenal sebagai pusat peternakan sapi dan produk hasil olahannya di negara Argentina. Sehingga tidak heran, sebagian besar dari penduduk kota yang hanya berjumlah sekitar 45.000 jiwa bekerja di sektor itu dan mereka saling mengenal satu sama lain. Di kota Esperanza, tinggal seorang gadis remaja dengan nama Agustina yang lahir pada tanggal 6 Juli 2001 dari keluarga dengan marga Infanteria. Agustina merupakan anak paling bungsu dari 5 bersaudara. Sebagai anak bungsu, Agustina sangat disayang dan memiliki hubungan yang dekat dengan orang tua dan kakak-kakaknya. Keluarga Infanteria sendiri bisa dibilang adalah keluarga yang cukup dikenal dan terpandang di kota kecil itu karena ayah Agustina, Daniel Infanteria, adalah seorang pengusaha furniture yang sukses dan aktif dalam sebuah organisasi. Walaupun hidup berkecukupan, mereka dikenal sebagai keluarga yang hidup sederhana dan selalu rendah hati. Sejak kecil, Agustina dikenal sebagai anak yang periang dan memiliki banyak teman. Sifatnya yang humoris dan suka tertawa membuat banyak orang ingin berteman dengannya. Banyak dari temannya berkata bahwa Agustina bukan hanya teman yang menyenangkan, tapi dia juga teman yang sangat baik, selalu peduli dan perhatian pada teman-temannya. Yang membuat orang semakin kagum dan suka pada Agustina adalah dia merupakan anak yang bertanggung jawab dan rajin belajar. Sehingga walaupun terlihat suka bermain dan bergaul dengan teman-temannya selepas jam sekolah, Agustina tetap memiliki nilai yang bagus di sekolah. Pada waktu luang, Agustina juga suka bernyanyi sambil bermain gitar. García Márquez por ti, todo lo que hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti, todo lo que hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí. Saat itu, Agustina memiliki seorang kekasih yang bernama Nahuel Nagel. Nahuel yang lebih tua beberapa tahun sangat menyayangi Agustina dan mereka telah menjalin hubungan cukup lama. Sama seperti remaja seusianya, Agustina juga suka menghabiskan waktu Sabtu malam dengan mencari hiburan di luar rumah. Waktu itu hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2019, Agustina bersama teman-temannya berencana pergi ke sebuah tempat hiburan yang bernama Teos. Teos adalah tempat populer bagi anak-anak muda di kota Esperanza karena di sana terdapat lapangan bowling dan arena disco dengan lagu-lagu terkini. Malam itu setelah makan malam, Agustina diantar oleh ayahnya pergi ke rumah temannya yang tinggal tidak jauh dari Teos. Agustina telah meminta izin keluarganya untuk tidak pulang dan menginap di rumah temannya pada malam itu. Yang tidak disadari oleh ayahnya adalah itu merupakan saat terakhir kali dia melihat anaknya dalam keadaan hidup. Agustina harus pergi untuk selamanya dalam 12 jam ke depan. Agustina kemudian pergi bersama beberapa temannya ke Teos. Dia sebenarnya sudah mengajak pacarnya Nahuel Nagel untuk ikut menemaninya. Akan tetapi, karena Nahuel sedang tidak fit, dia menolak untuk pergi dan menyarankan agar Agustina tetap pergi bersama temannya yang lain walaupun tanpa dirinya. Ketika hari menjelang subuh, teman Agustina yang tinggal di dekat Teos sudah pulang lebih awal
sedangkan Agustina masih bertahan di sana dengan beberapa temannya yang lain. Temannya itu sudah memberitahu Agustina agar langsung pulang ke rumahnya jika memang sudah selesai dari sana. Pada pukul 5:50 pagi, Agustina terlihat rekaman CCTV keluar dari Theos berjalan melewati tempat parkir kendaraan bermotor. Dia menuju ke sebuah kedai yang menjual makanan dan minuman yang terletak di sebelah kiri bangunan Theos. Di sana, Agustina terlihat mengantri dengan beberapa orang yang tidak dikenal. Setelah mendapatkan makanan dan minuman yang dia beli, Agustina berpapasan dengan salah satu temannya dan dia terlihat berhenti berbicara sebentar dengan temannya itu. Lalu Agustina meneruskan berjalan kaki ke arah jalan raya untuk pergi ke rumah temannya yang hanya berjarak 1,25 km dari Theos. Tidak lama kemudian, salah satu teman dekat Agustina yang bernama Brian baru saja berkendara keluar dari Theos. Dia sempat melihat Agustina berdiri di pinggir jalan, sedang berbicara dengan seorang pria yang berada di dalam mobil Renault warna abu-abu. Brian kemudian menelpon Agustina, menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Akan tetapi, Brian harus mengisi bensin terlebih dahulu di sebuah pom bensin milik Shell yang tidak jauh dari sana. Agustina setuju dan berkata dia akan berjalan kaki menuju ke pom bensin untuk menemui Brian. Akan tetapi, setelah menunggu hampir 30 menit, Agustina belum juga muncul di pom bensin. Brian kemudian menelpon Agustina beberapa kali, akan tetapi ponselnya dalam keadaan tidak aktif. Setelah menunggu hampir 1 jam, Brian akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Dia berpikir Agustina telah diantar orang lain dan tidak sempat memberitahu dirinya. Namun ternyata pagi itu, Agustina tidak pernah sampai di rumah temannya. Pada hari Minggu siang, tanggal 13 Januari 2019, teman-teman dan keluarga Agustina mulai khawatir karena Agustina tidak berada di rumah temannya untuk menginap dan juga tidak pulang ke rumah. Ini bukan kebiasaan Agustina yang pergi tanpa memberitahu di mana keberadaannya. Pada sore harinya, ayah dan kakak Agustina sempat berkendara mengelilingi daerah Theos untuk mencari keberadaan Agustina. Akhirnya, setelah tidak mendapatkan kabar sampai pada malam hari, sekitar pukul 11 malam, kedua orang tua Agustina membuat laporan resmi kehilangan anaknya ke kantor polisi. Sedangkan teman dan keluarga Agustina segera membuat postingan di sosial media seperti Facebook, meminta bantuan siapapun untuk memberikan informasi jika tahu di mana keberadaan Agustina. Dalam waktu singkat, berita kehilangan Agustina telah diketahui hampir seluruh penduduk kota kecil itu. Bahkan beberapa koran dan televisi lokal sudah meliput berita kehilangan Agustina. Pihak kepolisian segera memeriksa sinyal ponsel Agustina yang diketahui masih aktif terakhir kali di daerah yang tidak jauh dari Theos sekitar pukul 7 pagi. Pada tanggal 14 Januari 2019, karena daerah itu cukup luas, pihak kepolisian memutuskan membawa anjing pelacak untuk membantu pencarian. Lalu, sekitar pukul 10 pagi, pihak kepolisian berhasil menemukan Agustina dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Agustina ditemukan tidak jauh dari Theos, di daerah yang sepi dan jarang dilalui orang. Daerah tersebut penuh pohon, rumput dan semak belukar. Jalan menuju sana pun sangat becek saat musim hujan. Agustina ditemukan di bawah gundukan tanah, dan di atas gundukan tanah itu terdapat banyak sampah dan ranting pohon. Hasil pemeriksaan otopsi pihak kepolisian kemudian menyimpulkan bahwa Agustina meninggal karena asfisia atau kehabisan nafas. Terdapat luka lebam pada bagian wajah dan lehernya yang menunjukkan Agustina telah memberikan perlawanan yang sengit kepada pelaku pada saat kejadian.
Yang sangat mengganggu adalah ditemukan tanah atau debu dalam paru-paru Agustina. Agustina diduga masih bernafas saat ditimbun dalam gundukan tanah itu. Pihak otopsi juga mengkonfirmasi bahwa Agustina tidak mendapatkan pelecehan seksual sebelum meninggal. Pihak kepolisian memastikan tindak kejahatan ini bermotif seksual, di mana si pelaku bermaksud menyalurkan nafsu bejatnya, akan tetapi ketika mendapatkan perlawanan keras dari korban, si pelaku kemudian gelap mata dan menghabisi nyawa korban. Melalui sosial media, Brian bersama beberapa anggota keluarga Agustina berusaha melacak siapa pengendara mobil Renault warna abu-abu yang dilihatnya sedang berbicara dengan Agustina. Pihak kepolisian juga memeriksa rekaman CCTV dan mendapatkan nomor plat mobil itu. Dari sana, mereka langsung mengetahui siapa pemilik mobil itu. Orang tersebut ternyata adalah Pablo Sebastian Triovini, berusia 39 tahun. Dia bekerja sebagai salah satu karyawan dinas kebersihan kota. Pablo dikenal sebagai orang yang bermasalah. Dia telah mendapatkan 2 pengaduan dari mantan istrinya akibat tindak kekerasan rumah tangga yang pernah dia lakukan. Beberapa tetangga juga bercerita bahwa Pablo kerap menggoda gadis-gadis muda yang dia jumpai di jalan. Pada hari Minggu sebelum Agustina dikabarkan menghilang, Pablo mengupdate status akun Facebooknya bahwa dia telah bertunangan dengan seorang wanita yang akan dia nikahi dalam waktu dekat. Saat menjelang sore hari, pihak kepolisian distrik Colonias langsung menuju rumah Pablo, sebuah rumah huk berdinding batu bata warna merah di sudut antara Jalan Uruguay dan Jalan Stein. Ketika mereka tiba di sana, keadaan rumah itu sangat sepi dan tidak ada pergerakan sama sekali. Pihak kepolisian kemudian mengetuk pintu depan rumah, namun tidak ada orang yang membukakan pintu. Polisi tidak bisa mendobrak pintu karena mereka sedang menunggu surat perintah penggeledahan yang juga sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Ketika mereka menunggu di luar, terdengar suara besi berderi dari dalam rumah. Mereka kemudian mengelilingi rumah itu sambil berusaha mengintip dari celah-celah jendela dengan menggunakan senter. Saat surat penggeledahan tiba di sana, para polisi langsung mendobrak pintu depan dan masuk ke dalam rumah. 2 anggota polisi yang masuk ke dalam rumah mendapati bahwa Pablo telah menghabisi nyawanya sendiri dengan menggunakan seutas tali yang diikat di atas plafon rumahnya. Mereka segera memotong tali itu dan berusaha memberikan pertolongan pertama atau CPR, namun nyawa Pablo sudah tidak dapat diselamatkan. Dari hasil penggeledahan rumah dan kendaraan milik Pablo, pihak kepolisian akhirnya menemukan sarung tangan dan sepatu kotor penuh tanah merah yang diduga dipakai oleh Pablo di lokasi kejadian. Ponselnya juga ditemukan polisi. Tidak terdapat informasi atau indikasi bahwa Pablo sudah mengenal Agustina sebelum kejadian. Akan tetapi, polisi bisa memastikan bahwa sinyal ponselnya berada di lokasi sekitar Theos pada pagi itu. Alur kembang ban mobil Renault warna abu-abu itu juga sama dengan alur kembang ban mobil yang ditemukan di lokasi kejadian. Salah satu tetangga Pablo yang bernama Miguel Angel memberikan kesaksian kepada polisi bahwa Pablo datang kepadanya hari Minggu siang untuk meminjam skop miliknya. Kurang lebih 1 jam kemudian, Pablo datang lagi untuk mengembalikan skop dan dia sempat mengucapkan selamat tinggal, dia mungkin tidak akan bertemu lagi dengannya. Miguel tidak menanggapi hal itu karena dia berpikir itu hanyalah gurauan. Dia tidak menyangka ketika rumah Pablo dikepung polisi pada keesokan harinya dan Pablo ditemukan sudah meninggal dunia di dalam rumah. Pada tanggal 15 Januari 2019, upacara pemakaman Agustina dihadiri banyak penduduk kota yang berduka karena kehilangan gadis cantik yang harus pergi dalam keadaan begitu tragis. Pada keesokan harinya setelah Agustina dikubur, keluarga besar Agustina hadir di balai kota untuk mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah mereka dapatkan dari penduduk kota. Pihak kepolisian
belum mengeluarkan putusan resmi bahwa Pablo Triovini adalah si pelaku kejahatan karena mereka hanya memiliki bukti tidak langsung seperti sepatu, sarung tangan, dan skop. Tetapi 3 bulan kemudian, hasil uji DNA dapat memastikan bahwa Pablo Triovini adalah pelaku yang telah menghabisi nyawa Agustina karena DNA miliknya ditemukan pada kuku jari Agustina. Kita tidak akan pernah tahu pasti apa yang terjadi saat itu setelah Agustina berbicara dengan Pablo Triovini. Menurut polisi, mungkin saja Agustina berada di bawah ancaman ketika dia akhirnya masuk ke dalam mobil Pablo dan terjadilah yang tidak terbayangkan di area penemuan jasad Agustina. Nahwal Nagel sangat berduka dengan kepergian kekasihnya, Agustina Invenkeriet. Dia menyesal telah mengambil keputusan untuk tidak menemani Agustina pada malam itu. Di akun Instagramnya, Nahwal memasang foto mereka berdua dengan tulisan yang menyentuh hati. Aku ingin bangun tidur dan berharap semua ini hanyalah mimpi. Aku sangat kehilanganmu, cintaku. Kamu akan selalu berada di hatiku. Terbanglah yang tinggi. Aku tahu kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita mengenai kisah hidup Agustina Invenkeriet. Jika kalian suka dengan cerita yang dibawakan, tolong cari tombol like dan bagikan cerita ini kepada teman-teman kalian. And see you on the next one.